Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif wa nafa'ani wa bi ulumihi fid dharain amin ila akhir. Kita masuki pembahasan mengenai rukuk. Di sini dikatakan secara bahasa rukuk itu infinat atau membungkuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat 77, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alu khairan la'allakum tuflihun. Sudah bersepakat para ulama atas wajibnya rukuk. Merupakan rukun kelima daripada sholat. Rukunnya rukuk itu gandengnya dengan tumakninah. Jadi tidak harus bersamaan ini dengan tumakninah. Maksudnya bersamaan aktivitas rukuknya selesai, kemudian tumakninah. Nanti tumakninah ada penjelasan sendiri. Inti dari tumakninah adalah berhenti setelah bergerak.
ketika Anda rukuk Allahu Akbar, ketika seluruh tubuh sudah berhenti dengan seukuran kalimat subhanallah atau 2-3 detik, maka Anda sudah memenuhi syarat daripada tumakninah. Jadi harus berhenti dulu. Tidak bisa Allahu Akbar sampai Allahu liman hamidah. Tidak bisa. Tidak ada tumakninahnya. Makanya saya katakan kalau sholat pakai pertamak atau pertamak turbo, kalau pertamak mungkin imamnya masih dapat tumakninah, tapi makmumnya insya Allah tidak dapat tumakninah. Karena kalau sampai itu akan kejar itu berat, nanti kurang pas. Jadi jangan dilakukan, karena ini merupakan ibadah kepada Allah, bukan perlombaan cepat-cepatan sholat. Jadi kalau sholat itu kalau ibadah, sudah saya sampaikan beberapa saat yang lalu, beliau Habib Hadi bin Hasan Al-Kah mengatakan kepada saya, dan ini saya sampaikan kepada panjenengan, ketika ibadah kepada Allah jangan hanya memburu sahnya saja, tapi cari yang terbaik. Bagaimana caranya? Ketika mencari yang terbaik, yaitu dengan mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Tidak ada lagi, jangan cari model yang lain. Cari yang terbaik, bentuknya seperti ini, enggak. Yang diajarkan Nabi Muhammad SAW itu yang paling terbaik. Dan dibalik kata-kata sunnah atau apa yang diajarkan, apa yang diberitakan oleh yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW, itu pasti banyak manfaatnya. Manfaatnya lebih daripada nanti berkah ada sendiri. Manfaatnya itu ada. Seperti yang saya terangkan kemarin, ketika hukumnya betul-betul seperti yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, nanti di sini ada penjelasan. Ketika megang lutut, posisi jari jemari bagaimana, posisi tangannya bagaimana yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Ketika itu kita lakukan, kita akan mendapatkan kemanfaatan dari aktivitas-aktivitas yang didasarkan kepada sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Itu penting kita pahami. Jadi jangan hanya berusaha, tapi cari yang terbaik. Ketika kita cari yang terbaik, insya Allah kita sudah masuk ranah daripada tasawuf. Karena tasawuf itu lebih banyak berkenaan dengan etika. Rasulullah mengajarkan semua perkara ini ada aturan, ada adabnya, ada tata keramanya, ada etikanya, ada main-main. Kemarin saya sampaikan salah satu contoh ya. Masuk kamar mandi aja Rasulullah mengajarkan untuk menggunakan penutup kepala. Masuk kamar mandi kaki kiri dulu berdoa. Nah itu ajaran-ajaran yang Masya Allah yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ya ada, bahkan mohon maaf ketika kita istinja aja diajari oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Begitu banyak keistimewaan daripada aktivitas-aktivitas yang didasarkan kepada sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Berusaha sekuat tenaga. Bagaimana kalau jenuh? Yang manusia pasti memiliki rasa jenuh. Tapi mohon maaf, kejenuhan itu adalah permainan di budaya. Agar kita apa? Tidak melaksanakan sunnah daripada Nabi Muhammad SAW. Bahaya kalau manusia ini melaksanakan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Iblis dan bala tentaranya nganggur, ketegur, rugi besar. Tidak akan bisa goda daripada manusia ini tadi. Yang saya katakan sunnah ini bukan hanya dohir saja, tapi batiniahnya juga berusaha sekuat tenaga seperti yang ditulis di dalam doa setelah membaca surat Yasin yang ditulis oleh Imam Al-Haddad. Itu minta kepada Allah untuk diberikan kekuatan, kekuatan kesabaran dalam mengikuti Nabi Muhammad SAW, dohir dan batin. Bukan hanya dohir saja, batiniahnya juga berusaha untuk ikut. Termasuk apa batinnya? Yaitu akhlak karimah. Nah, di sini dikatakan dalilnya banyak dari ayat-ayat
termasuk ijma, hadis, termasuk salah satunya adalah ucapan dari yang mulia ini baginda Nabi Muhammad SAW. Dia mengatakan sumarkau hatta tatma'inna ruku'an. Jadi disuruh rukuk, perintah ini disuruh rukuk oleh Nabi Muhammad SAW hatta tatma'in, hatta sampai dengan tumanina. Jadi tumanina itu termasuk rukun. Rukuknya sendiri rukun, tumaninahnya juga rukun. Bergandengan ini, satu paket ini. Harus diikuti. Dan di dalam perkataan yang lain daripada yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW, "Shollu kama ra'aytumuni usolli." Ini berkenaan dengan ketika ada salah seorang sahabat yang sholatnya ini rusak atau kurang baik, maka Nabi Muhammad SAW mengajarkan ini tadi kalimat yang di atas, rukuklah Anda sampai Anda tumanina di dalam rukuk tersebut. Harus berusaha kita, jangan aras-arasan, ya termasuk yang ngomong ini, masuk aras-arasan, sakuate. Nah, kalau ngomongnya tadi, buatan pulau ngomong api, buatan kasih belajar. Termasuk kalau ini, pulau gak belajar tentang Habib, perkawis, salah sekalipun, ngomong ini, siwak nih. Ternyata saya dapat pengertian tambahan. Bukan pengertian baru, yang baru bagi saya, tapi bagi orang-orang yang sudah paham dalam ada dua keadaan yang ketika manusia ini orang muslim ya, saya ngomong manusia ini orang muslim ditekankan untuk menggunakan siwak, yaitu ketika akan wudhu dan ketika akan sholat. Ketika akan wudhu, pemikiran kita ketika akan wudhu, ketika akan melakukan sholat, saya tanya, apakah ketika kita selesai dari hamam, dari kamar mandi, kemudian kita wudhu, apakah di situ juga kita disunahkan untuk wudhu? Setiap wudhu dan juga setiap sholat. Dulu ada pertanyaan, kalau misalnya sholat tarawih bagaimana? Nah, namanya tarawih 20 rakaat. Siwakannya ya 20 kali setiap akan sholat, bukan pertama kok siwakan situ sampai 19 kamel. Ini sunnah, tidak batalkan, tapi sunnah ini ajaran Nabi Muhammad SAW seperti yang saya katakan pasti banyak manfaatnya. Jadi mohon maaf, ini saya akan sedikit mengenai masalah siwak karena saya masih banyak memperhatikan kemakruhan ketika bersiwak, terutama ukuran kayu siwak. Kalau sudah kurang dari 4 jari, ini dengan bucat, dengan buat makruh. Kalau menggunakan siwak ukurannya kurang dari 4 jari, sampai tadi loh. Maksud teko siwakan kesaknya ini, musikannya jenengannya coba. Terus juga makruh ketika siwaknya lebih dari 1 jengkal, ya siwak 1 meter. Multifungsi tongkat di siwak ya di sini. Saya sering memperhatikan itu. Ada beberapa di antara kita yang siwaknya sudah kurang dari 4 jari. Ini makruh, ini buat saja. Kemudian pelajari cara megang siwak. Jangan sampai kita hanya mendapatkan kesunahan dari menggunakan siwak. Cari kesunahan semuanya, termasuk cara megang, cara menggunakannya. Nah, itu cari agar ketika satu aktivitas menggunakan siwak ini tadi, kita banyak melakukan macam daripada kesunahan. Aktivitas siwaknya sendiri yang pertama sunnah, kayu aroknya sunnah. Ya agak apa seperti yang saya katakan, pakai kayu luntas, apa-apa. Kayu jati, reso di jur mertuan, apa-apa nih. Tapi kayu jati kata saya berusaha gak bisa sepertinya. Yang bisa kayu luntas, tapi tidak dapat kesunahan seperti ketika menggunakan kayu arok. Cara memegang, cara menggunakan satu aktivitas, ada 4 kesunahan yang kita lakukan.
Tapi ojo, ya kalau mau sekali ngitung ya nggak apa-apa. Ojo sampai ngitung sak ganjaran barang kok. Wah, jadi asisten malaikat dengan ngitung ganjaran barang itu. Ya kita berusaha saja. Jadi aktivitas kesunahan ini kita berusaha melakukan, kemudian kita berusaha menjaga. Dengan kata lain istiqomah. Yang ketiga puncak ini tadi apa? Mengagungkan. Jadi aktivitas siwa ini adalah anjuran daripada yang mulia bagi Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau perlu setiap melakukan aktivitas sunnah itu disampaikan pakai penutup kepala, mau kamar mandi. Oh ini anjurannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu belajar. Nanti insya Allah lama kelamaan akan timbul pengagungan di dalam hati kita. Penting itu. Dahulu Sayyidina Syekh Bakar bin Salim tidak ada sumber keselamatan dunia akhirat kecuali melakukan menjaga ini mengistiqomahkan dan mengagungkan dari sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Puncaknya saya sampaikan firman-Nya Allah, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Ini puncaknya sudah. Puncak ini. Ketika Allah mengatakan saya cinta kepada manusia ini, derajatnya tinggi. Oh, puncak macam itu nih. Ya. Nah, insyaallah izin dilanjut balik mengenai mekanisme tata cara ketika melakukan rukuk. Nah, ini kalau dibaca sekarang waktunya cuma kurang 5 menit, kita masih ada baca qasidah insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Al-mawjud fi kulli zaman. Al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Al-ma'bud fi kulli makan. Al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Al-madhkur fi kulli lisan. Al-madhkur fi kulli lisan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Al-ma'rufu bil ihsan. Al-ma'rufu bil ihsan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kullu yawmin huwa fi shan. Kullu yawmin huwa fi shan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Al-aman, 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 al-aman. Min zawalil iman. Min zawalil iman. Wa min fitnati syaitan. Wa min fitnati syaitan. Ya qadimal ihsan. Ya qadimal ihsan. Laka alaina min ihsan. Laka alaina min ihsan. Ihsanukal qadim. Ihsanukal qadim. Ya Hananu ya Mannan. Ya Hananu ya Mannan. Ya Rahimu ya Rahman. Ya Rahimu ya Rahman. Ya Ghafur ya Ghaffar. Ya Ghafur ya Ghaffar. Ighfir lana. Ighfir lana. Warhamna. Wa anta khairur rahimin. Wa anta khairur rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahul kafi rabbuna al-kafi qasadana al-kafi wajadana al-kafi likulli kafi ka'bana al-kafi wa liman kafi alhamdulillah.